Baik, saudara-saudara sekalian, pada video kita berjumpa lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, memiliki semangat yang baik untuk terus belajar. Kita telah bertemu pada video pembelajaran sebelumnya yang berbicara tentang pentingnya penggunaan media Facebook. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan berbicara tentang mengapa Facebook atau media sosial kita itu penting menggunakan identitas yang benar. Saudara harus mencantumkan nama yang benar, identitas yang benar. Nama yang benar itu akan bermanfaat untuk mempertemukan Anda dengan orang-orang, sahabat-sahabat, keluarga, kolega yang berada di mana saja di seluruh dunia. Itulah penting mengapa kita harus menggunakan identitas yang jelas. Pada sesi ini saya akan mengingatkan saudara tentang manfaat menggunakan identitas yang jelas. Pertama, saudara-saudara sekalian, jika Anda menggunakan identitas yang jelas, Anda telah berlaku hati-hati. Berlaku hati-hati dari kemungkinan Anda bisa memposting apa saja yang berakibat baik secara sosial maupun secara hukum, itu akan membuat sebuah kesulitan. Saya mengambil contoh, ketika saya menggunakan nama Zulkarnain Hamson, saya akan menjaga institusi tempat di mana saya bekerja. Saya menjaga nama baik keluarga saya. Saya menjaga baik reputasi keluarga saya, juga diri saya. Saya tidak boleh memposting apa saja yang sembarang pada media sosial saya seperti Facebook itu, karena itu bisa berdampak pada buruknya citra saya. Itulah penting mengapa Facebook menganjurkan kita untuk menggunakan identitas yang jelas. Tetapi saudara-saudara sekalian, baik saya kutipkan sedikit dari komitmen manajemen Facebook untuk menjaga agar orang-orang yang berada pada akun Facebook itu adalah orang-orang yang jelas. Manajemen Facebook membuat ketentuan. Di samping manajemen Facebook membantu agar orang-orang bisa dikenali dengan berbagai cara, dengan menyiapkan paling tidak ada 5 pola baru akun Facebook bagi seorang pengguna, termasuk Anda. Akan didesain itu lebih dekat kepada rekan kerja, hobi. Misalnya Anda seorang hobis yang senang dengan katakanlah memelihara burung, memelihara ikan, tanaman dan seterusnya. Facebook akan membuat Anda dekat sesama orang-orang yang punya hobi. Ada juga orang-orang yang punya hobi spesifik seperti games, ya. Itu akan didekatkan oleh Facebook. Jadi seseorang akan memiliki 5 akun Facebook tanpa harus bersusah payah. Dengan catatan identitasnya harus jelas. Jadi profil seseorang di Facebook itu dibuatkan aturan agar nama mereka itu bukanlah palsu. Seseorang yang membuat akun palsu di media sosial akan memberi dampak hukum. Sesi ini penting untuk kita dikarenakan akan menimbulkan pidana, akan menimbulkan akibat hukum. Tentu jika itu disebut melanggar. Misalnya, saudara melakukan manipulasi informasi elektronik, saudara melakukan plagiarisme, mengambil karya orang kemudian Anda posting atas nama Anda, itu sangat berbahaya ya. Karena itu memungkinkan Anda secara hukum dikenai pasal-pasal dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik yang kita sebut dengan Undang-Undang ITE.
Pasal 35 Junto 51 ayat 1 itu berdampak pada kemungkinan ancaman hukuman yang cukup berat, saudara-saudara sekalian. Dengan ancaman hukuman selama 12 tahun atau denda 12 miliar, sangat banyak. Inilah yang harus kita hindarkan, saudara-saudara sekalian, sehingga Anda tidak boleh salah dalam menggunakan akun Facebook. Jika seseorang terbukti melakukan hal-hal yang mencemari nama baik seseorang, diantaranya menjelekkan, melontarkan kalimat yang bersifat sara. Yang disebut sara adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Menyinggung-nyinggung suku orang, menjelekkan-jelekan agama orang, itu akan berdampak serius dari sisi hukum. Dan tentu saja kalau itu mencemari nama baik orang. Pada dasarnya, saudara-saudara sekalian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kita sebut dengan Undang-Undang ITE itu ada perubahannya dan merupakan delik aduan absolut. Orang hukum pasti paham sekali dengan ini, sehingga agar perbuatan pencemaran nama baik dapat diproses secara hukum, harus ada pengaduan dari seseorang yang merasa menjadi korban. Sepanjang tidak ada yang melapor, saya kira barangkali itu bisa saja aman. Tetapi ada baiknya kita berhati-hati. Undang-Undang ITE itu mengharapkan agar masyarakat Indonesia, Anda atau saya, itu berada pada zona aman. Zona aman dalam berkomunikasi atau bertransaksi elektronik. Karena pasal-pasal yang mengatur tentang itu mengancam keselamatan, ketentraman hidup kita. Juga mungkin orang lain ya. Jadi ada pasal 27 ayat 3. Itu juga harus kita jaga, saudara-saudara sekalian, agar kita tidak mengalami masalah hukum. Ya, saudara-saudara sekalian, kembali kepada mengapa penting kita menggunakan identitas asli. Pertama, saudara harus catat, orang-orang yang melihat kita, melihat foto kita dan tidak bisa mendeteksi wajah kita, dia akan mengenali kita dari sisi nama. Itu pentingnya identitas asli. Kalau saya Zulkarnain Hamson, tetapi saya menggunakan misalnya nama lain, ya, putra dari timur, orang tidak akan mengenali siapa itu putra dari timur. Tapi kalau saya menyebutkan Zulkarnain Hamson, maka kawan SD saya, kawan SMP, SMA, sampai kawan kuliah saya, juga kolega-kolega saya, keluarga saya akan mengetahui akun saya dengan jelas. Apa pentingnya itu sebetulnya, saudara-saudara sekalian? Penting, karena mengutip Smart Insight, sebuah lembaga riset yang mendeteksi pengguna media sosial, menyebutkan ada 53% laki-laki di dunia ini pengguna Facebook, pengguna media sosial, diantaranya Facebook. Selebihnya itu perempuan. Jadi laki-laki itu lebih banyak menggunakan media sosial, termasuk Facebook. Berapa jam mereka habiskan waktu, berapa lama mereka habiskan waktu berada di media sosial itu? 2 jam 27 menit rata-rata. Artinya ada orang yang sampai 5 jam, ada yang 10 jam, ada yang 1 jam. Jika dirata-ratakan, keseluruhan itu mencapai 2 jam 27 menit. Cukup lama orang berada di media sosial, ya. Apalagi sekarang media sosial kita diwarnai dengan kehadiran TikTok, ya, diantaranya nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya.
Menurut Smart Insight itu, total keseluruhan pengguna media sosial di seluruh dunia itu 4,2 miliar, saudara-saudara sekalian. Itu pada Januari 2022. Dan itu terus bertumbuh, saudara-saudara sekalian. Terus bertumbuh. Tetapi yang masih tertinggi penggunaan media sosial itu, yang paling populer angka tertingginya itu adalah Facebook. Tadi kita sudah sebutkan ada 2,2 miliar. Tetapi pada angka yang tertinggi disebutkan pengguna Facebook itu ada 2,9 miliar. Disusul dengan YouTube 2,56 juta. Dan WhatsApp itu ada kurang lebih 2 juta pengguna WhatsApp yang untuk kita sebut dengan media chat itu, ya. Ada sebagian yang membedakan antara media sosial dan media chat. Media sosial chatting, WhatsApp itu tidak dimasukkan sebagai media sosial, dia dimasukkan sebagai media chatting. Saudara-saudara sekalian, kembali saya tegaskan bahwa penggunaan media sosial Facebook itu haruslah menggunakan identitas yang asli. Harus menggunakan identitas yang asli. Kalau Anda registrasi satu ketika nanti Anda menggunakan identitas palsu, itu akan bisa ditolak. Jadi saran saya, peserta kursus kita seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, saya memberi saran kepada saudara-saudara sekalian agar senantiasa menggunakan identitas asli sesuai KTP. Kalaupun Anda ingin, Anda boleh menambahkan nama orang tua di belakang Anda, tetapi yang pasti nama Anda harus adalah nama yang jelas, yang memungkinkan Anda bisa dikenali dengan baik. Itu dari sisi hukum. Bagaimana dari sisi ekonominya, saudara-saudara sekalian? Ada tadi sisi hukum, kalau Anda tidak menggunakan identitas jelas, Anda akan ditolak oleh manajemen Facebook. Kedua, dengan identitas jelas, Anda tidak akan melakukan hal-hal yang mencemari nama baik Anda dan keluarga Anda. Itu memagari Anda sebetulnya. Sisi ketiga, ini penting secara sosial karena Anda bisa terhubung dengan jaringan Anda yang berada di seluruh dunia. Dimanapun mereka berada dan tidak lagi bertemu Anda setelah sekian puluh tahun. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, Facebook sebagai media sosial itu berfungsi membantu Anda untuk memperkenalkan profesi Anda dan produk-produk yang memungkinkan Anda lahirkan dan Anda pasarkan. Orang bisa menjual produk mereka, memperkenalkan perusahaan mereka, memperkenalkan identitas mereka melalui Facebook. Sebagai contoh, saudara-saudara sekalian, salah seorang kawan saya, sesama pengajar, sesama dosen, bercerita bahwa dia mendapatkan begitu banyak tawaran panggilan kerja dalam kegiatan-kegiatan baik pribadi maupun lembaga berdasarkan profesinya. Setelah dia menunjukkan siapa dirinya di Facebook, kolega-koleganya, perusahaan-perusahaan kemudian mengontrak dia dengan bayaran yang sangat tinggi. Dia berpenghasilan yang layak karena dia memiliki akun Facebook yang baik. Dia berbicara banyak hal tentang pengetahuannya, tentang keahliannya, dan orang-orang mengundang dia bahkan dari luar provinsi. Tentu itu secara ekonomi menguntungkan karena dia dibayar lebih mahal, diterbangkan untuk datang berbicara di hadapan orang-orang. Saya maupun Anda adalah orang-orang yang punya potensi sama.
Anda punya kelebihan, Anda punya kehebatan yang Anda boleh paparkan di Facebook sebagai sebuah media untuk memperkenalkan siapa diri Anda. Mohon maaf. Saya kira barangkali itulah gambaran singkat bagaimana Facebook itu sebetulnya sangat penting menunjang kita. Dari sisi yang saya sebutkan tadi, sosial, hukum, ekonomi, bahkan saudara-saudara sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, sekalipun kita berbeda keyakinan, sebagian orang-orang yang pandai memanfaatkan Facebook untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan berdasarkan keyakinan agamanya, mereka berdakwah, berkhutbah di Facebook. Tentu itu ada pasarnya. Bagi kawan-kawan yang muslim, saudara-saudara yang muslim, saudara-saudara boleh berdakwah lewat Facebook. Bagi saudara-saudara yang beragama Katolik, Protestan, dapat berkhutbah, berdakwah juga. Bagi yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya, juga tidak ada larangan untuk melakukan peringatan-peringatan keagamaan agar manusia lebih baik. Tentu kita bertanggung jawab pada apa yang kita kirimkan kepada publik untuk publik ketahui. Semuanya ada konsekuensinya. Bukan soal berapa like orang pada kita, berapa suka orang pada postingan kita. Saya mau mengingatkan, yang penting adalah seberapa bermanfaat, seberapa penting dan bermanfaat apa yang kita titipkan untuk orang baca, dengarkan, nonton, maupun nikmati. Karena Facebook adalah media sosial yang berstatus juga multimedia. Saudara boleh mengirim status dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dalam bentuk desain grafis, dalam bentuk sketsa. Saya melihat dari sisi ekonomi, banyak kawan-kawan sekarang yang mulai memasarkan properti, mobil, motor, sepeda, bahkan produk kuliner dipasarkan melalui Facebook. Dan kalau orang tidak bisa menjangkau karena jaraknya jauh, paling tidak satu keunggulannya, citranya dikenal. Halo, hari ini saudara merasa bisa menggunakan Facebook sebagai alternatif bagaimana saudara bisa memperkenalkan bahwa saudara memiliki kompetensi dan kemampuan. Mengapa tidak? Hari ini saudara memperbaiki akun Facebook saudara dan mulai menawarkan jasa atau produk yang saudara punyai. Saudara punya kemampuan apa? Bidang teknik, mekanik yang saudara bisa pasarkan. Saudara boleh mencantumkan nomor telepon, saudara foto, membuat status dengan baik. Saya dapat memperbaiki kulkas, televisi, motor, dan seterusnya, pompa air. Itu sangat dibutuhkan. Mungkin orang yang menelpon itu berada beda kota dengan Anda. Tetapi yang pasti mereka dari seluruh wilayah, bahkan dari seluruh negara di dunia, mengetahui bahwa Anda adalah seorang ahli pembuat kue, ahli pembuat kuliner, ahli memperbaiki mesin-mesin yang rusak. Mengapa tidak dimanfaatkan? Daripada Anda membuat status yang membuat Anda kemudian bisa bermasalah dari sisi hukum. Saya Zulkarnain Hamson mengirim pesan ini kepada saudara. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan bila ada hal yang tidak berkenan dalam penyampaian saya. Saudara dan saya sama. Kita sama-sama berjuang membuat hidup kita lebih bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita,
bagi negara kita dan bagi umat manusia di seluruh dunia. Demikian saudara-saudara sekalian, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.